pop your bubblegum pop. Hey, sugar plums, a liquor lips. Here we move your sweet love, sweet with the kiss. Hey, sugar plums, a liquor lips. I'm gonna be your bubblegum kiss. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Abdul Rahman Atallah dengan NPM 25150610002 dari kelas PSID. Jadi, di video kali ini saya akan jelasin program operasi matriks 3x3 menggunakan modul Python. Jadi, program ini nanti terdiri dari dua file, yaitu file untuk modul dan yang kedua itu file untuk program utama. Jadi, bisa kita lihat di layar, yang sebelah kiri ada file modul untuk yang modulnya yaitu ata02.py, sedangkan yang di sebelah kanan ini ada file main.py. Pertama, saya jelasin dulu hubungan antara kedua file ini. Jadi file yang sebelah kiri ini berfungsi sebagai modul yang nanti isinya itu fungsi-fungsi yang dapat dipanggil di main.py sebelah kanan. Oke, sekarang saya jelaskan fungsi pertama di modul, yaitu input matrix menggunakan parameter nama matriks. Jadi parameter ini tuh nanti digunakan agar fungsi bisa dipakai untuk matriks A maupun matriks B. Contohnya di main.py ini saya nulisin at input matriks A, maka huruf A ini akan masuk ke parameter nama matriks. Begitu juga untuk matriks B. Dalam fungsi ini saya memilih list kosong dengan matriks list kosong, yang mana untuk menyimpan seluruh data matriks. Karena program ini khusus 3x3, saya menggunakan dua perulangan. Yang pertama itu for i in range 3 dan kedua for j in range 3, yang mana i untuk baris dan kedua yang j untuk kolom. Jadi program ini akan meminta input dari baris pertama kolom sampai baris ketiga kolom ketiga. Jadi baris kolom pertama sampai dengan baris ketiga kolom ketiga. Bagian inputnya pada kode nilai integer input ini, fungsi input ini nanti nerima nilai dari user. Karena hasil input awalnya berupa teks, maka saya ubah menjadi integer supaya nanti bisa dipakai untuk hitung matriks ini. Di bagian teks input saya pakai f-string, yang mana nanti variabel-variabel kayak yang nama matriks ini bisa dimasukkan langsung ke dalam kalimat. Saya memakai i+1 dan j+1 karena indeks kita tahu bahwa dari 0. Nah, sedangkan tampilan untuk user lebih mudah dipahami jika dimulai dari 1. Setelah nanti dimasukkan, nilai tersebut ditambahin ke list baris menggunakan append. Setelah baris selesai, list baris dimasukkan ke dalam list matriks. Kemudian fungsi ini mengembalikan hasil dengan return matrix. Jadi fungsi ini bertugas membentuk matriks 3x3 dari input user. Kemudian bisa kita lihat fungsi berikutnya adalah tampilkan matriks, yang mana fungsi ini digunakan untuk nampilin matriks ke layar. Nah, caranya dengan melakukan perulangan pada setiap baris dalam matriks. Kemudian setiap baris itu ditampilkan dengan menggunakan print. Nah, di main.py ini fungsi ini dipanggil dengan tampilkan matriks, at.tampilkan matriks, baik untuk nampilin matriks A maupun B. Selanjutnya ada fungsi tambah matriks. Fungsi ini menerima dua parameter, yaitu matriks A dan matriks B. Nah, di dalamnya saya membuat list kosong bernama hasil untuk menyimpan hasil penjumlahan tadi. Karena matriksnya 3x3, saya gunain dua perulangan, i dan j, i untuk baris dan j untuk kolom, seperti tadi. Jadi bagian intinya itu sebenarnya adalah matriks A, I, J plus matriks B, I, J. Artinya elemen matriks A dan B ini posisinya sama yang akan dijumlahkan. Sebenarnya itu ada fungsi kurang matriks. Konsepnya hampir sama dengan penjumlahan, hanya operatornya aja yang beda nih. Kalau pada penjumlahan ini kan pakai tambah, kalau di pengurangan ini kita pakai tanda minus. Jadi untuk penjumlahan dan pengurangan, perhitungannya dilakukan berdasarkan elemen yang memiliki posisi baris dan kolom yang sama. Kemudian ada fungsi kali matriks. Fungsi ini tuh digunakan untuk ngaliin dua matriks 3x3 tadi dengan penjumlahan dan penjumlahan menggunakan bintang ya untuk perkalian di codingan. Jadi perkalian ini membutuhkan 3 perulangan, beda dengan penjumlahan dan pengurangan tadi. Perulangan pertama itu pakai variabel i, ini untuk nentuin baris, kemudian pakai variabel j untuk nentuin kolom, kemudian ada variabel k. Nah, ini digunakan untuk proses perkalian elemen baris dan kolom tadi. Di dalam fungsi ini ada total sama dengan 0. Jadi variabel total ini tuh digunakan untuk nampung hasil sementara. Nah, nanti di bagian inti perkalian matriks ini ada di total sama dengan total tambah matriks A, I, K ini dan dikali atau bintang matriks B, K, J. Tanda bintang ini kan untuk perkalian, jadi programnya ngambil elemen dari matriks A dan elemen dari kolom matriks B, lalu hasil perkaliannya itu dijumlahkan ke dalam total. Nah,
Setelah nilai untuk satu posisi hasil setelah dihitung, nilai total dimasukkan ke dalam baris baru tadi menggunakan append. Setelah satu baris ini selesai, baris baru nanti dimasukkan dalam hasil. Di akhir, fungsi mengembalikan hasil perkalian dengan return hasil. Kemudian fungsi terakhir adalah transpose matrix. Transpose ini untuk mengubah baris menjadi kolom dan kolom menjadi baris. Nah, dalam fungsi ini saya pakai dua perulangan, yang mana baris utamanya itu adalah baris baru .append matrix JI. Di sini posisinya JI bukan IJ, karena kita tahu pada transpose itu posisi baris dan kolom ditukar. Jadi hasil transpose nanti disimpan ke dalam list hasil, lalu dikembaliin menggunakan return hasil. Nah, di main.py ini fungsi ini dipanggil dua kali karena untuk matriks A dan transpose matriks B. Kemudian saya jelasin untuk pada main.py nya. Pertama, modul ini diimport. Setelah itu ngeprint untuk judulnya, kemudian program minta input matriks, kemudian hasil matriks nanti disimpan variabel, lalu program nanti meminta informasi matriks B. Nah, setelah nanti dua matriks disinput, program akan nampilin AB, kemudian program memanggil fungsi modul untuk menghitung penjumlahan, pengurangan, perkalian, transform matriks A dan transpose matriks B yang sudah kita buat tadi. Jadi alurnya nanti user minta user, dan bisa kita lihat juga nih, kita demoin langsung aja. Jadi program ini kan nanti minta input matriks, ini sudah saya inputkan dari 1 sampai 9 dan matriks B dari 0 sampai 2. Bisa kita lihat di layar. Nah, setelah itu dimasukkan, program ini bakal nampilin hasil operasi matriks, yaitu dari penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan transpose. Dari hasil output ini dilihat bahwa fungsi-fungsi ini yang ada di modul ATA02.py tadi. Tapi kita berhasil panggil dan dijalani melalui file main.py. Jadi kesimpulannya, penggunaan modul membuat kode ini jadi lebih rapi sama struktur. Jadi file di modul tadi dan untuk main.py ini sebagai program utama untuk jalanin modul tersebut. Mungkin sekian penjelasan dari saya, lebih kurangnya mohon maaf. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.